Refleksi 1460 hari perjuangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini, kita menjadi saksi atas sebuah pencapaian bersejarah. Tepat 1460 hari telah berlalu sejak langkah pertama diayunkan pada bulan Juli 2022. 4 tahun masa pendidikan intensif bukanlah sekadar rentang waktu, melainkan sebuah kawah candra di muka yang penuh dengan peluh, air mata, doa, dan ketekunan. Kesyukuran yang teramat dalam kami panjatkan, karena program intensif ini telah berhasil membentuk karakter, mental, dan intelektual para santri untuk siap menghadapi kerasnya tantangan zaman. Menjadi yang pertama tidak pernah mudah. Angkatan ini adalah generasi perintis sejati. Bermula dari 15 orang pemuda yang memberanikan diri mendaftar, seleksi alam dan kerasnya pendidikan menyisakan 7 orang santri tangguh yang berhasil mencapai garis akhir kesarjanaan KMI. Ketujuh pahlawan perintis tersebut adalah 1. Bayu Widya Tantraheya, Nias. 2. Abdul Hamid, Bekasi. 3. Hiero Ahmad Farouk, Bogor. 4. Alvin Fairuz Anwar, Bogor. 5. Fajar Asidik, Bogor. 6. Abdullah Sastro, Jakarta. 7. Muhammad Arsyad Destra Wibowo, Bogor. Mereka bertahan di tengah hempasan berbagai isu negatif mengenai dunia pesantren dan bayang-bayang masa depan yang tampak tak pasti. Lebih dari itu, mereka harus menjalani masa studi yang tidak lazim bagi siswa SMA pada umumnya, yakni selama 4 tahun penuh. Kesabaran dan keikhlasan mereka dalam menuntut ilmu adalah bukti nyata dari mental baja seorang santri Darul Ilmi Indonesia. Apa yang akan saya lakukan setelah kelulusan? Kata kelulusan, saya beri kata berat. Senang, udah pasti bahagia. Pastinya seneng, bangga. Terus kelulusan juga identik dengan move to the next level. Yang pasti lega, senang, bangga, excited. Bagi saya, kelulusan itu adalah suatu gerbang untuk kita memulai perjuangan baru di kehidupan. Saya akan mendapatkan kehidupan baru. Perasaan saya agak berat karena pesantren ini sudah saya anggap sebagai rumah kedua. Saya di sini telah tinggal selama 4 tahun bersama keluarga saya di pesantren, keluarga besar Darul Ilmi Indonesia. Jujur saya merasakan hal yang sedih dan hal yang senang. Senang sama duka sih, suka duka. Meninggalkan pondok selama 4 tahun kayaknya berat. Banyak sekali yang udah Anda lakuin di sini. Bagi saya pribadi sih, saya merasa bangga. Saya telah melewati 4 tahun berjuang di sini, bertahan hingga titik terakhir. Tapi di sisi lain ada rasa berat gitu, karena kita akan ninggalin tempat perjuangan kita selama 4 tahun terakhir. Kesan saya itu campur aduk. Tapi yang pasti kesan positifnya itu lebih banyak. Perasaan saya mungkin terasa berat sekali. Saya melakukan suatu hal bersama teman-teman saya, walaupun agak ke hal negatif seperti melanggar ketika kami keluar pondok, kabur gitu, ya bersama teman-teman saya. Akan tetapi di jalan itu ketemu ustadz, sehingga kami dihukum bersama-sama, dibotak, digundul, dan lain sebagainya. Momen ketika bersama teman-teman saya, ya contohnya seperti makan bersama, seperti ikut lomba bersama, kita mempersiapkan untuk perlombaan, kita mempersiapkan untuk acara-acara seperti perseni, dari Olimpia dan lain-lain. Kumpul bersama sama teman-teman. Pastinya kebersamaan, bersama teman-teman, canda tawa bersama, suka duka. Pokoknya semuanya selalu bersama. 3 kali khutbatul ars di 3 tahun terakhir ini. Momen ketika pertama kali saya kesini, bertemu dengan teman-teman saya yang pertama, teman-teman seperjuangan. Momen yang tidak akan pernah dilupakan adalah berjuang susah atau mudah bersama teman-teman. Saya pernah di titik saya ingin menyerah dan keluar di pesantren ini. Tapi saya teringat akan orang tua saya di kampung. Kalau saya menyerah, orang-orang di kampung saya ngomong apa gitu.
orang tua saya mungkin dijelek-jelekan, dan saya mungkin dianggap sebagai orang yang gagal. Masalah menyerah, berarti semua orang pernah merasakan yang namanya menyerah. Saya ketika itu merasakan hal yang sama, saya ingin menyerah, tapi suatu ketika teman saya menyemangati saya supaya menghilangkan rasa menyerah tersebut. Pernah. Teman-teman sih yang ngerangkul anak sampai sekarang. Pasti pernah. Yang membuat saya bertahan selama 4 tahun di sini. Yang pertama adalah orang tua. Yang kedua, ada janji. Saya janji menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang nurut dengan orang tua, tidak membantah, tidak membangkang. Dan itu udah saya tanamkan pada diri saya. Pasti pernah. Orang tua sih, ya teman juga termasuk. Pasti pernah. Banyak motivasi nasihat dari guru, dari orang tua, bahkan teman-teman pun ngerangkul semua. Pernah. Yang bikin saya bertahan di sini adalah ketika saya mendengar motivasi dari orang tua. Saat-saat dimana saya melakukan hal bersama teman-teman saya, soalnya di luar nanti mungkin kami akan berpisah. Makan bersama, misal satu nampan bareng teman kelas 6 kan, kita makan satu nampan bareng-bareng bertujuh. Nah, itu menurut saya itu hal-hal yang kecil yang saya akan jarang lakukan di luar sana. Kebersamaan dengan teman-teman. Saya pernah jalan-jalan dengan teman-teman, jogging 5K, 10K, itu semua pasti akan menjadi kenangan yang indah di suatu hari nanti. Makan bareng, nyuci bareng, kabur bareng. Kenangan bareng-bareng sama teman sih. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya yang sudah keluar. Yang namanya pondok itu enggak jauh dari yang namanya mendidik akhlak. Jadi saya itu dulu tidak pernah menerapkan akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh pondok. Soalnya saya tidak tahu akhlak yang diajarkan oleh Nabi itu bagaimana. Dan di kampung saya kekurangan guru-guru mudaris, dari ustadz-ustadz, dari orang alim agama, sehingga pas saya masuk ke pesantren sini saya diajari akhlak. Akhlak saya menjadi terbentuk, ilmu saya juga bertambah, dan bahasa saya juga bertambah. Nah, dari sinilah saya mendapatkan ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan di sini juga saya mendapatkan pelajaran Islam atau pelajaran umum yang saya belum ketahui di luar sana. Bisa public speaking, bisa ngaji. Awalnya kan anak nggak lancar ngaji. Jadi kita sholat 5 waktu. Jadi contoh lah, karena anak punya adik di rumah. Pertama, itu mulai dari sisi komunikasi. Saya lebih pede untuk berbicara di depan umum. Terus juga saya juga bisa berbicara bahasa Arab. Bahkan kemarin juga sempat berbicara dengan orang Arab. Terus bahasa Inggris juga ya nambah. Dan yang paling penting, saya dibuat terbuka. Mata saya dibuat terbuka untuk melihat dunia dengan lebih jelas. Lebih disiplin, ibadah juga lebih terjaga. Kedewasaan seseorang itu nggak dilihat dari umurnya. Ada yang sudah tua namun belum dewasa, ada juga yang masih belum tua, masih muda, tapi dia sudah lebih dewasa. Apa yang kita rencanakan itu tak selalunya berjalan lancar. Terkadang kita harus pasrah dengan takdir yang ada. Dapat mengubah diri. Saya dapat pelajaran yang banyak di sini. Bukan hanya bangunannya saja yang menurut saya rumah itu adalah orang yang berada yang menghuni rumah tersebut yang dapat menerima kita padanya. Ketika kita merasakan hal yang kurang baik atau ketika kita cemas atau ketika kita sakit, kita pasti akan balik ke rumah. Tempat kembali. Rumah, tempat pulang di mana semua menerima aku apa adanya. Tempat kembali. Tempat berpulang. Rumah adalah tempat kembali. Pesannya ya untuk para ustadz-ustadz agar mereka selalu bersemangat. Soalnya pesantren ini masih termasuk muda gitu.
Jadi karena masih muda, santri-santrinya juga masih sering-sering melanggar, masih belum terbiasa. Jadi agar ustadz-ustadz di sini selalu bersemangat dan menaungi seluruh santrinya agar mereka selalu berada di jalan yang benar dan jangan menyerah. Buat pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, semangat terus berkarirnya untuk memperluas jaringan-jaringan internasional. Dan untuk ustadz-ustadz yang ada di Darul Ilmi Indonesia ini, semangat terus dalam membimbing anak-anak. Dan untuk saat ini santrinya, semangat terus dalam proses pembelajarannya. Semoga pesantren ini makin tahunnya semakin berkembang. Pesan untuk pesantren tercinta, lebih baik lagi ke depannya. For Darul Ilmi, thank you for being a part of my life. That's it. Semoga Darul Ilmi terus istiqomah dan bisa mencapai cita-citanya yang didambakan selama ini. Pesan terakhir untuk pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, terima kasih untuk telah mendidik kami semua, yang telah istiqomah, yang ustadz yang bersabar mendidik kami, yang menahan marah.